Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Langsung saja kita bisa membuka browser. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Ini tampilan Drives di Google Chrome saya. Mungkin teman-teman bisa login sesuai dengan akunnya. Kemudian kita pilih tanda plus baru ini dan pilih Google Formulir, karena kita akan membuat Google Form. Pilih yang formulir kosong. Sebelumnya saya sudah menyiapkan soal dalam bentuk Microsoft Word. Ya, soal ini yang akan saya inputkan ke dalam Google Form. Ya, yang pertama di sini teman-teman bisa mengganti judul sesuai dengan soal yang akan kita buat. Misalnya di sini adalah soal penilaian akhir semester Mapel PJOK kelas 8. Nah, teman-teman bisa memberikan deskripsi dari informasi soal tersebut, misalnya hari, kemudian tanggal, dan seterusnya. Atau mungkin di sini kita bisa berikan keterangan yang lebih detail. Penilaian akhir semester Mapel PJOK kelas 8 tahun ajaran ya 2020-2021 semester. Oke, semester ganjil. Nah, misalnya seperti ini. Mungkin di deskripsi bisa kita berikan keterangan lebih detail. Misalnya di sini kita hapus dulu ya hari tanggalnya. Menunggu jadwal. Kemudian petunjuk untuk mengerjakan. Nah, bagian pertama kita bisa mengisikan nama siswa, identitas siswa, dan di sini harus kita wajib diisi, wajib berikan keterangan wajib diisi. Kemudian pilih menu yang jawaban singkat, ya, bukan yang pilihan ganda, yang jawaban singkat. Kemudian kita bisa mengcopy agar lebih cepat, diganti dengan kelas. Nah, di sini lebih baik kita berikan opsi yang pilihan ganda. Dengan pilihan ganda ini meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan pengetikan oleh responden atau siswa. Di sini saya membuatnya menjadi 6 kelas, yang mulai dari kelas 8A, B, C, D, E, F. Silakan teman-teman sesuaikan dengan jumlah kelas yang ada di sekolah teman-teman ataupun mata pelajaran yang teman-teman ampu. Kurang satu lagi, 8F. Kemudian jangan lupa berikan keterangan wajib diisi agar siswa tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya jika tidak mengisi identitas tersebut. Kemudian berikutnya kita bisa membuat jawaban singkat, menu jawaban singkat, dan di sini kita berikan password sebagai pengaman ataupun bisa sering dibilang juga token ya.
suatu kode sesuai dengan keinginan kita, yang nanti sebagai batasan untuk kontrol kita agar siswa tidak bisa lanjut ke bagian soal jika tidak mengetahui password ataupun token yang kita atur. Ini kita klik bagian pengaturannya, dipilih validasi respon, kemudian kita berikan ekspresi reguler. Jadi kelemahannya kalau kita misalnya memilih angka atau teks, itu hanya bersifat berisi. Nah, ketika terjadi kesalahan penulisan password ataupun token, namun tetap berisi sesuai dengan apa yang ada di kunci jawaban kita, biasanya tetap bisa masuk. Tapi kalau ekspresi reguler ini, kita bisa mencocokkan. Ya, kalau di teks ya, teks itu tidak ada, harus cocok persis dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau di pilihan ekspresi reguler, kita bisa menentukan harus cocok. Nah, kemudian kita buat pola, misalnya kodenya adalah P J O K 8 misalnya. Ini ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemudian cukup, ini adalah bagian identitas daripada soal online kita. Kita bisa memisahkan bagian, sebenarnya saya zoom dulu ya, ini terlalu kecil, kurang kelihatan. Ya, di sini kita bisa membedakan bagian identitas. Ini bagian pertama adalah bagian identitas, ya. Kemudian bagian soal kita pisah. Di bagian kedua kita bisa pilih tanda yang di pojok ini yang seperti tanda sama dengan, artinya tambahkan bagian. Kita klik saja itu. Nah, ini adalah bagian kedua. Di sini kita bisa mencantumkan soalnya. Jadi kita berikan keterangan ini adalah soal. Kita mungkin bisa lebih cepat mengcopy dari atas ya, judulnya. Copy saja, kemudian dipaste di bagian judul soal ini. Soal penilaian akhir semester ganjil misalnya. Nah, kemudian sama selanjutnya kita bisa membuat opsional mulai dari soal pertama, kita tanda plus ya, tambahkan pertanyaan, maka akan muncul. Nah, ini tergantung sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau membuat soal berupa pilihan ganda. Ya, di sini kita bisa mengcopy daripada soal yang ada di Word kita. Sebenarnya ada cara yang lebih praktis. Kita bisa menggunakan beberapa cara otomatis, menggunakan add-on. Ya, di sini form builder bisa kita manfaatkan lebih cepat. Namun syaratnya ketika kita mau menggunakan form builder, maka penulisan soal di dalam Word ini harus turun ke bawah pilihan gandanya, option pilihannya harus turun ke bawah. Tidak bisa yang model menyamping seperti ini. Harus misalnya A, B, C-nya di bawahnya dan D-nya di bawahnya. Seperti itu, dan harus menggunakan numbering secara otomatis. Nah, itu. Baik, saya akan mencoba cara yang manual dulu. Misalnya ini nomor 1, saya copy soalnya. Copy. Kemudian kita masuk ke form. Di bagian pertanyaan. Oke, sorry. Ya, kita paste saja di sini. Nah, ini soal nomor pertama. Bisa kita berikan angka nomornya maupun tidak. Ya, tidak pun juga tidak masalah. Nah, kemudian kita copy pilihan optionnya, kita paste di bagian option. Nah, di sini karena tadi bukan turun ke bawah, di sampingnya berarti harus kita pindah.
Ya, option C kita cut saja, kita pindah di bagian option bawahnya B, dan seterusnya. Nah, ini jadi nomor 1 mungkin bisa kita wajib diisi. Kemudian memasukkan kunci jawabannya. Bagaimana ini kita belum membuat soal ini menjadi sebuah kuis. Kita bisa melakukan pengaturan di pojok, ya, di setelan, ya. Kemudian di sini pilih yang kuis, jadikan ini sebagai kuis. Diaktifkan dulu, baru nanti akan muncul untuk mengatur pilihan kunci jawabannya. Di sini juga bisa kita lihat bahwa siswa bisa melihat nilai setelah mengerjakan. Berarti kita pilih yang segera setelah setiap pengiriman. Kemudian kita bisa mengatur juga siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, maupun nilai poinnya berapa secara langsung. Nah, memang ada kelemahannya di Google Form ini ketika kita mengaktifkan jawaban yang benar. Artinya siswa bisa melihat mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah ketika setelah mengerjakan. Nah, maka dari itu kita perlu mengantisipasi agar siswa tidak bisa mengerjakan secara berulang kali, karena berarti siswa telah melakukan kecurangan. Kemudian mungkin ini bisa dicentang juga di bagian presentasi atau tampilan soalnya nanti. Acak berurutan. Nah, ini kalau soal tadi kita buat pakai nomor, pakai angka, maka tidak perlu kita buat acak. Tapi kalau tadi soalnya tidak kita buat pakai nomor, bisa kita centangi yang bagian acak, karena nanti membedakan antara siswa satu dan yang lainnya, soalnya akan ditampilkan secara acak. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain tidak perlu, karena nanti cukup satu jawaban saja dari siswa. Dan pesan konfirmasi misalnya, terima kasih telah mengerjakan soal atau ujian, ya. Ya. Bagian umum, di sini kita bisa mewajibkan siswa mengumpulkan alamat email, atau artinya siswa harus login dengan akun email terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Nah, ini menjadi kendala, biasanya siswa kesulitan, ada yang lupa password emailnya dan segala macam. Batasi satu tanggapan ini juga mewajibkan siswa harus login dengan akun Google-nya. Nah, di sini juga sering terjadi kendala, banyak siswa yang lupa akan akun Google-nya. Lebih baik tidak perlu kita centang. Namun apabila ingin mendapatkan hasil yang satu akun Google hanya satu tanggapan, maka perlu kita centang bagian ini. Nah, kemudian bagian ini responden atau siswa dapat mengedit setelah mengirimkan. Ini tidak perlu, karena nanti jawabannya kalau kita centang, siswa yang sudah mengerjakan bisa mengedit jawabannya kembali. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini bisa kita aktifkan. Kalau kita aktifkan, artinya nanti siswa bisa melihat ringkasan daripada hasil seluruh pekerjaannya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, begitu kira-kira cara membuatnya. Kita kembali ke tadi memberikan kunci jawaban. Ini belum ada kunci jawabannya, belum ditentukan. Kita atur, pilih saja kunci jawaban, kemudian kita pilih mana jawaban yang benar. Misalnya di sini jawabannya adalah menggiring bola. Kemudian kita bisa mengatur poin dari setiap soal. Misalnya kita akan membuat 25 soal, sehingga kalau 25 soal untuk komplitnya itu 100, maka setiap soal bisa kita atur
poinnya adalah 4. Nah, kita klik selesai. Nah, ini nomor 1. Satu soal sudah kita buat. Soal berikutnya kita bisa membuat kembali dengan cara menambahkan pertanyaan sama atau mengcopy, menduplikasi daripada soal yang nomor 1. Nanti tinggal kita edit bagian ini contohnya ya. Kita edit. Ini kan masih sama dengan nomor 1. Kita edit saja, copy soal nomor 2. Kemudian kita paste di bagian pertanyaan nomor 2 dan optionnya, option jawabannya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kita bisa mengaturnya sesuai dengan tempatnya. Oke, D kita pindah di paling bawah seperti ini. Kemudian kita tentukan jawabannya. Nah, ini jawabannya misalnya A, poinnya sudah sesuai. Ini adalah cara manual. Kemudian kita akan mencoba cara yang menggunakan form builder. Kemudian untuk mengecek soal kita sudah selesai, kita perlu tes. Di sini ada poin totalnya 14. Nah, perlu dicek. Biasanya di bagian identitas ini belum berubah. Di sini poinnya dinolkan saja karena ini bukan merupakan penilaian. Dinolkan. Kemudian di bagian identitas yang lainnya kelas, ya ini juga dinolkan. Kemudian ya di password juga. Kemudian seharusnya di sini ada 2 soal yang sudah kita isikan. Seharusnya setiap soal itu nilainya 4 poinnya, maka ada 8 total poinnya. Kita cek di atas. Nah, sudah sesuai. Kemudian bagaimana cara kita menguji? Coba di sini ada pratinjau untuk melihat hasil soal yang telah kita buat. Tapi kalau kita mau mencoba mengisi, kita bisa klik kirim, kemudian klik bagian link, kita perpendek URL-nya bisa, tidak masalah, hanya lebih panjang saja. Nah, kita copy, ya salin, kemudian new tab kita pastekan di sini, ya, enter. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini adalah tampilan jika siswa mengklik link soal yang kita bagikan. Identitasnya seperti ini. Kemudian misalnya kita isi saja nama siswa, ya nama siswa misalnya saya asal saja sebagai contoh. Kemudian dia kelas A. Kemudian passwordnya kita tentukan, huruf besar kecilnya harus sama ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya, nah dia bisa lanjut ke bagian soal. Nanti kalau misalnya passwordnya salah, kita coba passwordnya salah, maka dia tidak akan bisa lanjut ke bagian soal. Kita misalnya salah kurang angka 8 gitu ya. Nah, harus cocok dengan pola. Misalnya ini sudah benar, tapi ada yang satu yang salah, huruf besarnya tidak diketik besar tapi kecil, P-nya kecil, tentu tidak akan bisa juga, harus sama persis. Inilah pembedanya kalau menggunakan ekspresi reguler. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian soal. Nah, misalnya saya asal saja mengisi ya, mengisi soal nomor 2. Sudah kita kirim.
Terima kasih telah mengerjakan ujian. Bisa melihat skor. Siswa juga bisa melihat skor. Skornya 4 dari 8, artinya salah satu mengerjakannya. Ini bisa siswa juga bisa melihat soal jawaban yang salah ya, dan kunci jawabannya di sini juga bisa terlihat karena kita men-setting kunci jawabannya terlihat, bisa ditampilkan. Kemudian sebagai guru kita bisa melihat respon yang sudah masuk baru saja. Di sini ringkasan, kemudian detail. Ringkasan ini secara keseluruhan jika dikerjakan oleh banyak siswa pasti akan ada tabel grafiknya atau distribusi frekuensi datanya secara grafik, nilainya yang didapat oleh siswa sebagai analisa kita. Kemudian juga detail per soal. Jadi ini memudahkan kita untuk analisis butir soal. Kalau di sini ada di detail pertanyaan, tiap pertanyaan, kemudian bisa individual siswa. Jadi mengoreksi apakah siswa A misalnya dia kesalahannya di mana dan seterusnya. Seperti itu. Kalau ingin melihat hasil keseluruhan kita bisa lihat di download tanggapan, atau lebih enak, lebih nyaman lagi download spreadsheet. Membuat spreadsheet kita bisa melihat hasilnya dari Google Sheet ya, atau Excel. Nanti bisa di download berupa Excel, jadi lebih mudah. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.